Kon ojo dibujuki karo dunya iki mbujuk kon terus. Dunya iki ngentekno alasmu marung ngono muruki kon menjaga lingkungan hidup. Kita itu selalu dihapusi sama orang-orang barat, sama orang-orang global itu ya. Kita misalnya pari ku saiki nggarai apa? Beras sego nggarai loro gula toh. Padahal dulu sekitar 30-40 tahun yang lalu semua beras kita itu nol gula. Jadi tidak akan membahayakan, tidak akan bikin sakit diabetes. Saiki kon kakek mangan beras diabetes, ya tak gak? Sakit gula, betul nggak? Karena sekarang ada kandungan gulanya setelah ada revolusi hijau, setelah ada produksi pupuk tertentu gitu ya, kata sebut mereknya ya. Pupuk itu yang membuat beras menjadi berubah, ada rekayasa genetika baru sehingga kene mangan sego ki zaman Mojopahit mangan sego, moro-moro saiki sego itu bahaya. Nasi membunuhmu toh. Ya tak gak? Lho padahal biyen sego itu ya itu satu-satunya yang kita konsumsi sejak zaman mbah-mbah dulu. Tiba-tiba wong barat ngongkon-kon gawe revolusi hijau, memproduksi mek kali dodolan pupuk, terus pupuke ngerubah padi menjadi genetika baru, kemudian padinya menjadi tidak steril dari gula, akhirnya membahayakan yang memakannya. Ngono-ngono iku Mas. Termasuk mbako ya ono ngono kudu didoleki, Indonesia kudu mandiri nek iso rek gitu ya. Ojo gelem dihapusi terus. Tisu itu salah satu bahannya untuk bikin adalah kayu. Lho sing muruki gawe tisu sapa biyen? Tisu itu produksi Indonesia atau produksi dari luar? Awalnya dan hampir semuanya kan dari luar ya. Nah, iku biyen gawe tisu itu antara lain teko kayu-kayu sing ditebang teko alas-alas iku. Kono sing nebangi kayu, begitu alasnya wis gondol kon dikandani jogon alasmu, ndasmu kon sing ngetoki wae ngono. Gitu loh. Nah, itu kita banyak kasus seperti itu Pak di Indonesia, tidak hanya di bidang pangan atau di bidang apa? Botanisiologi, tapi juga di bidang moral, di bidang politik segala macam. Termasuk pemilu, pilkada, pilpres segala macam juga ada kandungan-kandungan penipuan global seperti itu. Dan kalian harus mandiri. Mulanya aku karo awakmu kan ngejak mikir jernih, opo anane mandiri, berdaulat gitu loh. Aku gak iso ngatasi Indonesia rek. Aku iso apa? Aku mek wong cilik, aku padha karo awakmu, padha gembele, padha bambunge ya. Saya tidak akan melakukan itu semua dan saya sudah pengalaman bagaimana urusan dengan Pak Harto 98, dengan Gus Dur tahun 2002, 2003 ya. Tapi saya tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh. Aku gak gelem goblok, gawe hal-hal sing gak iso tak atasi. Jadi saya hanya murui karo ngandani arek-arek di desa-desa, di masyarakat umum supaya berdaulat, supaya jernih mikir apa-apa gitu ya. Soal rokok tadi kan sudah dicontohkan. Saya tidak ngomong bahwa rokok itu baik. Saya tidak ngelawan dokter dan meskipun rata-rata dokter sing aku kenal, sing koncoku itu ngerokok kabeh. Hampir semua. Nek aku nang rumah sakit ditemoni dhek engko ngejak nang kantin ngerokok gitu. Padha ae jane gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan rokok itu baik. Saya cuma mengatakan saya punya pengalaman bahwa rokok itu membuat saya bisa melakukan pengasapan. Jadi ada sel-sel, ada sela-sela di dalam jasad saya itu yang hanya bisa dimasuki melalui asap. Nah, ada kandungan dari asap itu yang sifatnya rempah-rempah yang dibutuhkan oleh badan saya. Maka saya stroke sampai 4 kali, saya tetap sehat walafiat sekarang. Ping tapat aku rek, stroke batang otak, aku sehat. Ya, Faisal Mardika dari Sasab Modongan. Nah, untuk masalah rokok ilegal tadi Mbak ya. Sebenarnya untuk masalah rokok ilegal sejak ramainya corona saya sudah punya kenalan atau orang yang mengedarkan rokok ilegal. Nah, di situ bukan masalah dianya mengapa tidak membea cukaikan atau apa. Ketika saya tanya, untuk membea cukaikan terlalu besar biaya untuk membea cukaikan dan sedangkan untuk penerimaan tidak sebanding dengan hasil dari pembea cukaian. Nah, untuk pemerintah sendiri bagaimana untuk cara menanggapi hal-hal seperti itu tadi? Ya, kalau bea cukai daerah Sidoarjo atau daerah-daerah lain itu kan tidak bisa apa-apa karena itu aturan nasional, aturan dari pusat. Sikap terhadap rokok itu memang ngikut WHO semua. Jadi pokoknya rokok itu elek, mulanya tekeen nih sing duwe sing gawe rokok tekeen cek mate gitu kan.
Tapi gak tegas, kudune ditekuk pabrik bubarno ngono ya. Tapi pemerintah gak wani karena pemerintah butuh uang dari cukai rokok, betul enggak? Berarti ya minggrang-minggring, ingah-ingih gitu. Plonga-plongo, kata bubarno kok aku gak oleh duit. Nek kata bubarno kok aku ya salah kan gitu kan. Jadi memang dilematis, apalagi Pak Gatot ini dari Bea Cukai Sidoarjo. Itu bukan policy maker, bukan stakeholder utama. Jadi beliau itu ngikut aturan nasional kan gitu. Saya sudah ke macam-macam pabrik rokok, saya sudah ke Samsu, saya sudah ke Sampurna, saya sudah ke Gudang Garam semuanya. Keluhannya podo karo sampean mang gitu, keluhannya itu. Dan itu karena ada stigma yang luar biasa di dunia, tidak hanya di Indonesia, gitu ya. Jadi memang industri rokok itu dimusuhi oleh industri farmasi, ngelorek ceritanya itu persaingan dagang sebenarnya. Tapi orang dari Bea Cukai tidak bisa kamu ajak omong soal itu karena mereka itu bukan tugasnya, bukan wilayah wacananya. Itu memang ada perang dunia, perang industri antara perusahaan-perusahaan farmasi dan perusahaan-perusahaan nikotin gitu loh. Itu urusan dunia, urusan luas itu ya. Dan itu tergantung pemerintah negara masing-masing untuk menyikapi. Nah Indonesia melok pokoknya. Indonesia itu melok WHO. Apa ngomong WHO Al-Baqarah ya Al-Baqarah, Ali Imran ya Ali Imran gitu. Gitu Mak. Jadi tetapi saya tadi kan menganjurkan nek iso ono kebijaksanaan kan juga lebih bagus itu ya. Soalnya tidak mungkin Mas Gatot, Pak Gatot ini merubah angka biaya pencukaian itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Beliau juga tidak punya kewajiban untuk menjawab itu, Dek. Tapi saya mohon untuk dipahami. Jadi arah-arah itu kan saya tanya, arah-arah itu nggak rokok ilegal itu mergo anjane jahat senengane nyolong, atau mergo geragas, atau mergo kabotan dicukaikan. Nah jawabannya sampean kan kabotan rek, gak cocok kalau lagu ngedol gitu kan, gitu ya. Makanya mereka sekarang kan ada ukurannya ilegal tidak ilegal. Nek ngelinting dewe kaya Mbah Giol mang, ngerajang dewe ngelinting dewe diambus dewe masa ilegal kan gitu kan. Ilegal itu kalau diindustrikan toh Pak, kalau dipabrikkan, kalau disosialisasikan atau dijual luas gitu loh, itu baru ilegal. Jadi kualitas ilegalitasnya itu juga beda-beda. Kalau rokok ilegal itu dilakukan secara ilegal dalam ranah yang sangat luas dan pendapatannya banyak, ya pemerintah tidak mau lah. Ya. Tapi nek linting-lintingan kiwa tengen itu ya gak masalah lah. Misalkan main remi karo linting rokok ilegal itu ya. Linting tembakau ya gak masalah gitu ya. Karena saya juga ngelinting aku ngelinting, saya di Belanda 2 tahun itu ngelinting. Tembakonya berjudul Yavan Jongen, pemuda Jawa. Yavan Jongen terus tak linting, terus tak uri Gudang Garam tak di Samsu didik ngono. Tapi nek kon ngerokok di Samsu ndek Londo kono gak enak rasane, kabotan. Jadi aku ngelinting bako biasa terus tak uru-uri gitu ya. Ilegal itu. Meskipun Yavan Jongennya itu legal, tapi sing tak lakoni itu ilegal. Tapi nek ilegalnya mek siji loro itu ya gak, tidak akan mengganggu mekanisme keuangan pemerintah. Jadi yang dimaksud beliau tadi adalah industri berarti satuan yang besar gitu kan, partai-partai besar gitu loh. Ya. Jadi mungkin Pak Gatot bisa menjawab teman tadi itu, monggo sama Bu Bupati. Nggih, Mbah Nun. Mungkin saya jawab seluruhnya mawon nggih, Mbah Nun. Nggih. Jadi kalau yang diilustrasikan tadi Mbah Giol nyun sewu, yang seperti itu memang tidak dikenakan cukai Mbah Nun, karena memang itu merajang sendiri, mengeringkan sendiri, memanam sendiri, merajang sendiri, mengeringkan sendiri, kemudian dihisap sendiri. Memang untuk keperluan pribadi itu tidak dikenakan cukai Mbah Nun. Kemudian Mbak Afni bagaimana, atau juga Mas apa tadi di sebelah Mas Faisal, bagaimana kalau kita menemukan praktek rokok ilegal gitu, yang produksi rokok ilegal, ya memang bukan ranahnya Mbak Afni atau Mas Faisal untuk melaporkan itu ya. Itu nanti ranahnya kami dari Satpol PP, Babinsa, Babin Kaptipmas untuk turun ke lapangan gitu ya.
secara aplikasi nanti teman-teman dari Satpol PP, Babinsa, Babin Kaptenmas punya aplikasi yang terpusat yang melaporkan keberadaan, dan kemudian nanti kita akan lakukan pembinaan bahkan sampai ke penindakan secara bersama-sama. Terkait tarif Mbah Nun yang kemudian melahirkan banyaknya rokok ilegal, ini memang ya dilematis ya Bu Bupati. Jadi dilematis, saya juga agak kerepotan menjawabnya karena ini memang tataran pemerintah tentu sudah dipertimbangkan secara matang, secara masak-masak, semua terlibat dari Kementerian Kesehatan, DPR maupun Kementerian Keuangan semua terlibat, dan akhirnya keluarlah tarif-tarif yang di masyarakat mungkin dianggap mencekik gitu, Mbah Nun nggih. Tentu pemerintah punya pertimbangan kenapa tarifnya begitu tinggi gitu ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin memang arahnya pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi rokok karena pemerintah yakin bahwa merokok itu nanti mengganggu kesehatan dan seterusnya. Barangkali begitu Mbah Nun yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Mungkin ini pendapat saya, begitu tadi kita simak merokok itu mematikan, membunuhmu. Kenapa pemerintah kok tidak menutup pabriknya saja? Jadi cara berpikirnya enggak seperti itu ya, mohon izin teman-teman Ma'iyah. Jadi di industri rokok ini kompleks begitu. Jadi di sini ada petani yang harus kita lindungi, ada juga buruh pabrik yang menggantungkan mata pencariannya dari memproduksi rokok. Sedangkan di sisi lain sudah dilakukan penelitian bahwa rokok itu memang tidak baik untuk kesehatan. Itu sudah valid, tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Dengan pemerintah menaikkan kebijakan cukai, ini sebenarnya adalah untuk keseimbangan. Jadi keseimbangan supaya itu tadi kita masih tetap bisa mengurangi masyarakat yang merokok, tapi secara pelan-pelan. Tapi juga kita juga masih harus melindungi petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Jadi tidak bisa langsung pabrik ditutup, tidak bisa seperti itu. Harus pelan-pelan. Mungkin demikian tambahan, Marun. Ya ini mewakili pemerintah secara keseluruhan ya. Ya pertimbangannya benar dan baik dan mulia juga. Tapi tetap ada sisi lain ya. Aku biyen sebagai penyair rek ro ya. Aku nggawe puisi-puisi dhewe, golek kata-kata dhewe, tak kelompok-kelompokno dhewe, tak waca-waca dhewe, tak lem-lem dhewe, tak lek-lek dhewe gitu ya. Itu enggak melanggar apa-apa. Tapi kalau saya memaksakan produksi saya itu untuk konsumsi umum, itu baru salah kan itu. Jadi ilegalitas itu bukan hanya tidak berlaku hanya untuk rokok, apa saja produk apa saja, masyhur itu mbako, kalau ilegal tidak boleh kan itu kan. Jadi itu kuncinya di situ, bukan soal rokoknya gitu. Meskipun bukan tembakau tadi Mbak Giol kan ngerokoknya rempah-rempah ya. Ini saya punya rempah-rempah juga. Ini enggak ada tembakaunya belas sih Mas. Oh tak boleh situ memang. Rempah-rempah semua. Jadi saiki jawabannya menurut saya ilmuwan. Jadi ilmuwan itu mbok golek gaya penelitian. Ya apa caranya mbako iku iso didadekno konsumsi yang bermanfaat, yang tidak mengancam kesehatan. Misalnya apa digawe campuran sambel, digawe campuran bumbu jangan atau apa ngono, pokoknya diapa-apakno atau dicampur dengan apa. Karena kalau sudah bergabung dengan zat-zat dan rempah yang lain dia ada kemungkinan sehat. Wong kon iku biasanya wong kadang kon iku lara nek ngombe uyuhmu dhewe waras ngono kok ya. Ya gak? Ada yang begitu kan. Jadi Allah itu maha kaya sehingga
Tidak mungkin Allah menciptakan tembakau sia-sia. Masalahnya kita belum tahu manfaatnya ya apa kan itu. Misalnya ganja Pak, ganja itu suatu hari akan legal dan di banyak negara sudah legal Pak. Karena ganja itu sangat bermanfaat. Hampir semua pil dan obat-obatan medis itu mengandung ganja. Jadi ganja itu ada negara yang masih mengharamkan, masih mengilegalkan, ada yang sudah meloloskan. Di Amerika ganja udah nggak apa-apa, bukan narkoba lagi. Jadi hidup itu begitu luasnya, kemungkinan begitu banyaknya. Makanya kita butuh ijtihad, butuh penelitian, butuh eksperimentasi gitu ya. Nah, Indonesia ini melok mainstream dunia, bagaimana Indonesia melok masalah gitu. Jadi kurang mandiri, kurang cari penelitian sendiri, kurang mencari ilmu sendiri gitu. Wis gak apa-apa wis. Isone mek ngono tok kaya apa meneh gitu ya. Nah, tadi kan Mbak Nia sudah ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila, termasuk tembakau. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau menciptakan tembakau, bener ta karek? Cuman menungso gurung-gurung gunane apa diapakno. Nek digawe mbah-mbah kan digawe nginang lah gak masalah. Digawe nyusur kan apik gitu. Menjaga kebersihan mulut dan gigi dan seterusnya. Ya, tapi kan mungkin mergo diobong disep iku sing gak elek. Dadi makanya dicari. Saiki misalnya gabus, rokok ono gabuse. Lebih bahaya mana mbakone tak gabuse. Ono kertasnya melok bahaya tak gak. Itu harus ada penelitian yang objektif, jangan hanya ngikut dunia internasional karena kono sok dibujui karo dunia iki mbojuk kon terus. Dunia iki ngentekno alasmu marung ngono muruki kon menjaga lingkungan hidup. Kita itu selalu dihapusi sama orang-orang barat, sama orang-orang global itu ya. Kita misalnya pari ku saiki nggarai apa? Beras sego nggarai loro gula to. Padahal dulu sekitar 30-40 tahun yang lalu semua beras kita itu 0 gula. Jadi tidak akan membahayakan, tidak akan bikin sakit diabetes. Saiki kon kakean mangan beras diabetes, ya tak gak? Sakit gula, betul enggak? Karena sekarang ada kandungan gulanya setelah ada revolusi hijau, setelah ada produksi pupuk tertentu gitu ya, kata sebut mereknya ya. Pupuk itu yang membuat beras menjadi berubah, ada rekayasa genetika baru sehingga kene mangan sego ke zaman Mojopahit mangan sego, moro-moro saiki sego itu bahaya. Nasi membunuhmu loh. Ya tak gak? Lo padahal biyen sego itu ya itu satu-satunya yang kita konsumsi sejak zaman mbah-mbah dulu. Tiba-tiba wong barat ngongkon-kon gawe revolusi hijau, memproduksi mek kali dodolan pupuk, terus pupuknya ngerubah padi menjadi genetika baru, kemudian padinya menjadi tidak steril dari gula, akhirnya membahayakan yang memakannya. Ngono-ngono iku Mas. Termasuk tembakau ya ono ngono kudu ditolaki. Indonesia kudu mandiri nek iso rek gitu ya. Ojo gelem dihapusi terus. Tisu itu salah satu bahannya untuk bikin adalah kayu. Lho sing muruki gawe tisu sapa biyen? Tisu itu produksi Indonesia atau produksi dari luar? Awalnya dan hampir semuanya kan dari luar ya. Nah, iku biyen gawe tisu itu antara lain teko kayu-kayu sing ditebang teko alas-alas iku. Kono sing nebangi kayu, begitu alasnya wis gondol kon dikandani jogon alasmu, ndasmu kon sing ngetoki wae ngono. Gitu. Nah, itu kita banyak kasus seperti itu Pak di Indonesia, tidak hanya di bidang pangan atau di bidang botanisiologi, tapi juga di bidang moral, di bidang politik segala macam. Termasuk pemilu, pilkada, pilpres segala macam itu juga ada kandungan-kandungan penipuan global seperti itu. Dan kalian harus mandiri. Mulanya aku karo awakmu kan ngejak mikir jernih, opo anane mandiri, berdaulat gitu loh. Aku gak iso ngatasi Indonesia rek. Aku iso apa? Aku mek wong cilik, aku padha karo awakmu, padha gembele, padha bambunge ya. Saya tidak akan melakukan itu semua dan saya sudah pengalaman bagaimana urusan dengan Pak Harto 98, dengan Gus Dur tahun 2002, 2003 ya. Tapi saya tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh. Aku gak gelem goblok, gawe hal-hal sing gak iso tak atasi. Jadi saya hanya murui karo ngandani arek-arek di desa-desa, di masyarakat umum supaya berdaulat, supaya jernih mikir apa-apa gitu ya. Soal rokok tadi kan sudah dicontohkan.
saya tidak ngomong bahwa rokok itu baik. Saya tidak ngelawan dokter, dan meskipun rata-rata dokter sing aku kenal, sing koncoku itu ngerokok kabeh. Hampir semua. Ini aku nang rumah sakit ditemoni dia engko ngejak nang kantin ngerokok gitu. Podo ae jane gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan rokok itu baik. Saya cuma mengatakan saya punya pengalaman bahwa rokok itu membuat saya bisa melakukan pengasapan. Jadi ada sel-sel, ada sela-sela di dalam jasad saya itu yang hanya bisa dimasuki melalui asap. Nah, ada kandungan dari asap itu yang sifatnya rempah-rempah yang dibutuhkan oleh badan saya. Maka saya stroke sampai 4 kali, saya tetap sehat walafiat sekarang. Ping papat aku deh, stroke batang otak, aku sehat. Dan ketika Pak Gatot ngomong rokok tidak sehat, Ketua Satpol PP ngomong rokok membahayakan kesehatan, aku ngerokok toh, kitmang toh. Tapi saya gak murui awakmu, gak ngongkon awakmu ngerokok, gak menganjurkan awakmu ngerokok. Nah awakmu, aku gak masalah. Kau nak gak membangun kesaktian kayak aku gitu ya. Aku kudunya tidur ini kira kudu mangap gak iso ngomong gak pituruti, tapi alhamdulillah Allah membimbing saya untuk melakukan hal-hal yang membuat saya pulih sekarang ini. Jadi aku bengok, cek iso melayu, cek iso bal-balan, cek wani ngono rek. Cuma nek gelut aku mau. Kuatir aku kok menang nang awakmu ya. Tak tekuk kon kok ya. Tak tekuk kon aku ngerti tinju, kickboxing, Muay Thai, MMA. Aku mengikuti semua UFC, PFL, Bellator, semua saya ikuti. Dan aku mengamati setiap pertandingan. Setiap pertandingan silat, aku di berbagai macam aliran silat aku mengikuti mereka dan aku memahami mereka gitu ya. Mbahku dewi pendekar silat gitu ya. Dan jadi saya itu tidak main-main dengan keputusan hidup saya. Tapi ojo ditiru, nek kon niru asal usulnya. Nek kon moro-moro cak nun ngerokok aku ya tak ngerokok, ojo. Sik gurung karuan nek awakmu sing kelebon rokok gurung karuan sehat kayak aku gitu loh. Alhamdulillah aku sehat sampai saiki. Nek gak sehat gak iso rene Bu aku Bu. Mulane Mojokerto kali saulan ping 30 tak ladeni gitu, karena masalah. Kiwani aku. Itu pun saya kompromi Ibu Ikvina ya. Aslinya mayan niku sampai jam 3 esuk to biasa. Saiki dibatasi jam 2 sapa sing batasi bojoku. Lho, tadi nek wis setengah 12 ngene aku di WA melalui Mas Zaki, Cak ini sudah setengah 12. Karena Mbak Via sudah memperingatkan jangan terlalu malam. Jadi kita batasi jam 12. Dan itu saya taat kepada bojo saya. Apa sebabnya? Bukan karena saya kalah sama istri, tapi karena istri saya mencintai saya dan takut kehilangan saya. Betul enggak? Betul enggak? Menurut. Jadi awakmu tak jaluk kompromi, tak jaluk memahami itu secara bijaksana. Bukan aku soal kalah menang. Suami istri itu bukan soal kalah menang, tapi soal bijaksana satu sama lain. Ya. Nah, jadi Pak Gatot sama Bapak Kepala Pak Sedi ya. Yep. Saya mohon maaf kalau ada beberapa sisi yang saya omongkan yang agak berbeda. Tapi intinya, yang penting arah-arah itu mandiri. Nek kon agak butuh gaya ilegal apa-apa tuh. Karena wong awakmu iso nyambut gawe, awakmu percaya Allah, duwe takwa. Maya lakila ya ja'allahu makhrajan awakmu seru, awakmu atolak ayat 23 awakmu seru. Awakmu gak kuatir nang uripmu, awakmu gak wedi melarat, awakmu gak wedi gak mangan ya toh. Urip pisan mosok wedi wangan. Wedi gak mangan. Ojo wedi melarat gak masalah. Gak masalah. Sing medeni iku nek kon gak iso mangan. Lah wong Indonesia iki masih Covid yo gak ono sing gemeletak di dalan gak ono, Pak. Beda dengan di Cina atau di negara-negara lain. Nek wong kene iki lho nyambut gawe sregep sembarang iso apa ae dilakoni untuk dapat nafkah ya ta gak.